warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Apa kabar guysku? Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya guysku ya. Ini kok kerudungnya sama ya? Tadi udah tag pakai kerudung yang berbeda, ternyata kacau. Nah, pas pergi pakai kerudung ini. Nah, sekarang pas tag malah cantik kerudung ini. Nggak apa-apa ya guysku ya. Baiklah guysku, Rifani bakalan membahas tentang cerita si anak rantau. Ceritanya apa sih yang akan Rifani bahas kali ini? Yaitu alasan kenapa Aceh ingin merdeka dan alasan kenapa ada gerakan Aceh Merdeka. Pasti kepo kan kenapa Aceh ingin memisahkan diri pada zaman itu dari Indonesia. Nah, Rifani bakal kupas tuntas guysku di vlognya aku, Rifani Munawar. Jadi jangan kemana-mana. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan follow IG-nya aku, Rifani Munawar. Selamat menyimak guysku. Baiklah guysku, Rifani bakalan langsung membahas kenapa Aceh ingin merdeka dari Indonesia dan kenapa ada gerakan Aceh Merdeka guysku. Jadi semua itu ada awalannya guysku, tidak ujung-ujungnya Aceh ingin merdeka. Jadi pada zaman dulu guysku, pada zaman dulu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ya guysku ya, Tengku Daud Bereh dan rakyat Aceh pernah sangat mencintai Indonesia. Kalau bahasa sekarangnya mah dibilangnya teh bucin guysku ya. Saking cintanya itu semua dikasih guysku ya. Saking cintanya rakyat Aceh ke Indonesia gitu guysku. Dikasih semua ya saking cintanya. Nah, kok ujuk-ujuk rakyat Aceh ingin merdeka? Kok ujuk-ujuk rakyat Aceh memberontak? Dan kok ujuk-ujuk lagi Tengku Daud Bereh marah kepada Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Pak Soekarno ya. Jadi kenapa kok bisa why gitu? Pasti ada alasannya guysku, gak mungkin dari yang cinta banget terus jadi benci kalau nggak dikecewain gitu ya. Kita aja sebagai manusia gitu ya, kalau udah cinta bingit gitu ya, pasti kita bakalan sulit buat benci sama orang itu. Tapi ketika dikecewakan, kita akan sangat membencinya, bahkan kita akan merasa diri kita itu harus pergi gitu dari orang tersebut yang sudah menyakiti kita bertubi-tubi manja. Nah, berarti ada sesuatu hal yang terjadi kepada Tengku Daud Bereh dan kepada rakyat Aceh sehingga rakyat Aceh dan Tengku Daud Bereh memberontak. Apa itu ya? Rifani bakal kumpas tuntas terus. Rifani bakal kupas tuntas di vlognya aku guysku. Jadi guysku, pada waktu itu guysku ya, tertulis di sejarah tanggal 14 Juni 1948, pada saat itu Pak Soekarno berkunjung ke Aceh. Nah, pada saat berkunjung ke Aceh itu Indonesia sedang mengalami agresi militer tahun sebelumnya gitu. Jadi waktu berkunjung ke Aceh itu Indonesia sudah mengalami 1 tahun agresi militer dari Belanda, yang semua kawasan Indonesia itu dikuasai oleh Belanda kecuali Yogyakarta dan Aceh guysku. Jadi pada zaman Pak Soekarno datang ke Aceh itu Indonesia lagi gawat-gawatnya guysku. Beda halnya dengan Aceh. Indonesia lagi gawat, Aceh itu baik-baik aja. Bahkan Aceh itu sedang melakukan perdagangan dan masih bisa melakukan perdagangan sama orang luar. Bahkan Pak Soekarno sendiri itu menyebut bahwa Aceh itu adalah modal republik. Maka dari itu, karena Aceh keadaannya baik-baik aja, Pak Soekarno tuh datang ke sini guysku, menemui Tengku Daud Bereh untuk meminta bantuan kepada Tengku Daud Bereh mengatasi kekrisisan yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, pada saat pertemuan itu guysku, Pak Soekarno meminta bantuan ke Tengku Daud Bereh. Nih, ada percakapannya ya, Rifani kasih tahu ya. Jadi Pak Soekarno meminta bantuan kepada Tengku Daud Bereh untuk mempersiapkan atau untuk berjuang bersama rakyat Aceh gitu guysku, untuk melawan para penjajah di Indonesia. Pada saat itu Tengku Daud Bereh menyetujui guysku ya. Tapi dengan syarat Tengku Daud Bereh ingin perang ini disebut adalah perang Sabil, yaitu
berperang fisabilillah, membela pada jalan Allah. Jadi Tengku Daud Bereh meminta imbalan, yaitu adalah ketika Aceh membantu Indonesia, Pak Soekarno harus memberikan otonomi khusus atau kewenangan untuk masyarakat Aceh dan pemerintahan Aceh untuk mengambil hukum syariat Islam, rumah tangga yang menganut syariat Islam gitu guysku. Itu syarat dari Tengku Daud Bereh. Nah, ketika itu Pak Soekarno mengatakan kepada Tengku Daud Bereh, iya, menyetujuinya gitu. Tidak masalah karena 90% mayoritas penduduk Indonesia itu adalah orang Islam gitu, kata Pak Soekarno. Nah, Tengku Daud Bereh mengatakan lagi, kalau misalkan sudah begitu, kita sudah satu visi, sudah satu misi, maka tolonglah, sambil menyodorkan kertas untuk ditandatangani oleh Pak Soekarno yang isinya ketika sudah merdeka, ketika Aceh membantu Indonesia, Pak Soekarno akan memenuhi apa yang telah ia janjikan tadi gitu. Nah, Pak Soekarno langsung menangis guys di situ, sesenggukan gitu. Ia mengatakan kepada Tengku Daud Bereh, buat apa saya menjadi presiden kalau tidak dipercaya gitu ya. Gitu kata kata Pak Soekarno kepada Tengku Daud Bereh gitu ya, sambil menangis sesenggukan. Nah, pada akhirnya Tengku Daud Bereh menjawab kepada Pak Soekarno, Presiden, bukannya saya tidak percaya, tapi saya harus menunjukkan kepada rakyat Aceh bahwa memang betul nanti akan ada imbalan, yaitu masyarakat Aceh dibebaskan untuk menganut atau mengambil hukum syariat Islam gitu, kata Tengku Daud Bereh. Nah, dari situ maka berjanjilah Pak Soekarno ya. Jadi belum zamannya medsos, nggak bisa direkam guysku, nggak bisa dimasukin ke Instagram, belum ada tuh. Jadi berjanjilah Pak Soekarno kepada Tengku Daud Bereh dan mengatakan, wallah billah, saya akan memberikan wewenang kepada rakyat Aceh untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam. Nah, percakapannya di samping ya. Dan saya akan menggunakan kekuasaan saya untuk membantu rakyat Aceh untuk menggunakan syariat Islam gitu guysku. Dari situ percayalah. Aduh. Dari situ dari situ percayalah, maksud gue guys, percayalah Tengku Daud Bereh kepada Pak Soekarno, mengumumkanlah Tengku Daud Bereh kepada semua masyarakat Aceh ya, dari mulai pahlawan, masyarakat biasa, semua diumumkan. Para pahlawan Aceh langsung bersiap siaga untuk mendukung dan berada di garis terdepan kemerdekaan Indonesia ya. Dan masyarakat Aceh juga semuanya juga ikut mendukung ya, sampai di masjid-masjid Kutaraja atau sekarang Banda Aceh itu mengantri semua orang yang ingin menyumbang kepada Pak Soekarno atau kepada Indonesia gitu ya guys ya, mengantri di masjid-masjid itu ya. Terkumpullah uang sebanyak 120 pound sterling ya kalau nggak salah ya guysku, dan 20 kg emas. Pada saat itu ditanyakanlah Pak Soekarno, maksud saya pada saat itu ditanyain sama Tengku Daud Bereh ke Pak Soekarno, apa sih yang dibutuhin. Nah, Pak Soekarno bilang, kami membutuhkan 1 pesawat, katanya gitu guysku. Ada suara motor bapak gue pulang dari masjid guysku. Jadi Pak Soekarno bilang kepada Tengku Daud Bereh, saya membutuhkan 1 pesawat. Nah, hasil dari sumbangan rakyat Aceh itu dibelikanlah pesawat yang sekarang itu ada monumennya di Blang Padang, yaitu RI-001 Selawah. Nah, itu guysku, RI-001 Selawah itu sejarahnya ya, dibelilah, dan disitulah Indonesia mulai bangkit lagi, Indonesia mulai maju lagi dan berhasil untuk mengalahkan para penjajah. Nah, setelah itu guysku, setelah dibantu segala macam, 1 tahun kemudian ada yang mengajak Tengku Daud Bereh, yaitu wali kota Sumatera mengajak Tengku Daud Bereh untuk mendirikan negaranya sendiri guysku. Tapi Tengku Daud Bereh menolak dengan tegas dan dia mengatakan, saya tidak berniat untuk mendirikan republik, kita sama-sama Republik Indonesia, katanya gitu. Berarti sudah
sudah di apa ya, sudah tertanam dalam diri Tengku Daud Bereh itu bahwa beliau itu sangat 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 mencintai Indonesia gitu guysku. Nah setelah lama menunggu bukannya malah ditepati guysku pada tanggal 27 Januari 1953 guysku, Pak Soekarno malah mengatakan bahwa tanggal 27 Januari 1953 Pak Soekarno berpidato di Kalimantan mengatakan bahwa negara kita itu negara Indonesia yang berideologikan Pancasila. Jadi tidak ada agama tertentu dan tidak boleh satu daerah pun menganut agama, bukan satu orang pun ya, satu daerah pun menganut agama tertentu. Kita memegang yaitu ideologi Pancasila. Makin sakit hati lah. Setelah itu juga ditubi lagi, ditusuk lagi di Tengku Daud Bereh bersama rakyat Aceh itu dengan dibubarkannya TNI 10, divisi TNI 10 Aceh guysku, dan disatukannya Aceh bersama Sumatera Utara yang pada saat itu dipimpin oleh wali kotanya bernama Ali Ahmad ya guysku. Nah Tengku Daud Bereh sangat sakit hatilah di situ ya, sudah berjuang segala macam malah dihianati, tidak ditepati janjinya. Jadi kemarin-kemarin itu janjinya apaan gitu guysku ya, cuman sekedar tisu aja dielap langsung dibuang gitu guysku ya. Jadi merasa sakit hati sekali. Pada akhirnya Tengku Daud Bereh memutuskan untuk bergabung pada DITII, yaitu yang dipimpin oleh Kartosuwiryo ya. Dia naik gunung guysku, memberontak gitu ya, marah gitu ya Tengku Daud Bereh kepada Pak Soekarno pada saat itu gitu guysku. Itu ceritanya kenapa bisa ada gerakan Aceh Merdeka dan kenapa bisa ada omongan kalau misalkan Aceh ini ingin merdeka gitu guysku. Nah itu guysku gitu. Dan kedepannya juga rakyat Aceh juga tidak selesai sampai di situ, masih ada penderitaan rakyat Aceh. Hanya saja itu yang bisa Rifani sampaikan guysku tentang kenapa ada asal mulanya Tengku Daud Bereh bersama rakyat Aceh begitu merasa sakit hati dengan perlakuan Indonesia terhadap Aceh gitu, dan kenapa sampai ada pemberontakan dan kenapa Aceh juga ingin merdeka itu guysku gitu ya. Asal usulnya itu adalah seperti yang Rifani ceritakan tadi guysku gitu. Paham kan? Masih banyak ceritanya guysku ya. Jadi kalau kalian punya referensi ceritanya, langsung kalian masukin di bawah ya guysku ya, informasi tambahan, dan mengoreksi apabila ada kesalahan yang ada dari pemaparan Rifani tadi guysku ya gitu. Itu ceritanya guysku ya. Ngenes gak sih? Ngenes juga ya guysku ya, karena kita sebagai perempuan aja gitu atau sebagai manusia biasa aja, ketika kita sangat mencintai orang terus dihianati, emang bener-bener pingin berontak banget gitu ya guysku. Apalagi ini Aceh terhadap Indonesia gitu ya. Dan masih banyak lagi jasa-jasa Aceh terhadap Indonesia gitu ya, termasuk salah satunya penyumbang emas terbesar yang berakhir di penjara dan meninggal gitu ya. Masih hal-hal yang memang sejarah tentang Aceh dengan Indonesia itu erat kaitannya gitu. Bahkan ada yang sampai bilang bahwa gak akan merdeka kalau tidak, Indonesia gak akan merdeka kalau gak ada Aceh gitu guysku. Nah itu kalau menurut Rifani sih tidak ada salahnya gitu, ketika Aceh marah itu tidak ada salahnya. Tapi karena saking cintanya terhadap Indonesia, Aceh kembali lagi kepada Indonesia, bergabung sampai saat ini kepada Indonesia dengan adanya MOU Helsinki yang sudah ditandatangani, dan setiap tahunnya itu dirayakan ya guysku. Hampir mau bilang keluarga Aceh. Jadi gitu guysku ya, sudah menyepakati kesepakatan damai. Sampai saat ini Aceh sudah bergabung gitulah. Berarti kalau misalkan dibilang saat ini Aceh itu gimana ya, saat ini Aceh itu tidak aman, itu salah guysku. Menurut Rifani, alhamdulillah sampai saat ini Aceh aman di Banda Aceh ya. Tapi nggak tahu kalau misalkan di daerah-daerah yang lain selain Banda Aceh. Kalau di Banda Aceh Rifani pastikan itu aman. Harapan Rifani kedepannya semoga Aceh semakin hari semakin maju, pemimpin
pemimpin-pemimpinnya amanah dan sumber daya alamnya bisa dikelola dengan baik, karena Aceh itu benar-benar sangat kaya bingit sumber daya alamnya gitu guys ya, bisa dipakai oleh masyarakat dan bisa membuat masyarakat semakin hari semakin sejahtera. Intinya sih jangan dirusak aja ya. Mudah-mudahan pemerintah juga pro dengan ini. Apa yang ada hasil alam itu mudah-mudahan tidak dirusak atau misalkan dijual ke pihak asing sehingga merugikan masyarakat Aceh atau hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu ya. Kita juga nggak tahu gitu. Mudah-mudahan kita memiliki pemimpin-pemimpin yang amanah keluarga Aceh. Keluarga Aceh. Guysku ya, harapan terbaik dari aku ya, meskipun aku bukan orang Aceh tapi aku tinggal di Aceh, aku berharap segala sesuatunya yang terbaik buat Aceh dan berharap segala sesuatunya itu semakin hari itu semakin berkembang gitu guysku ya. Amin ya robbal alamin. Semoga kalian berkenan ketika aku menceritakan tentang Aceh atau aku berbagi pengalaman bagaimana aku tinggal di Aceh ya. Tidak ada niat buruk sama sekali, aku hanya ingin mengatakan kepada semua orang bahwa apa yang mereka pikirkan, kenegatifan mereka yang mereka asumsi selama ini itu salah, dan media yang selama ini memberitakan yang mungkin terlalu berlebihan bisa aku luruskan di vlognya aku gitu guys. By the way guys, informasi yang aku dapat itu aku baca buku ini guys. Jadi judulnya Daud Pejuang Kemerdekaan yang Berontak ya guys ya. Jadi aku tidak asal comot gitu ya. Aku juga baca di internet banyak-banyak dan juga aku baca buku ini sampai tamat guysku, dan emang bener-bener ceritanya itu luar biasa guysku. Ini tuh banyak banget yang harus Rifani ceritakan sebenarnya, cuman karena durasi ya guysku ya. Semoga kalian merasa mendapatkan informasi ya dari aku gitu ya, yang bukan orang Aceh jadi tahu gitu, yang orang Aceh jadi nambahin informasi gitu di kolom komen ya guysku ya. Intinya Rifani ngambil semua informasi itu dari sini guysku ya. Oke guysku, terima kasih banyak sudah menyimak video aku, dan tentunya Rifani selalu mengingatkan kepada kalian jangan lupa subscribe, like, komen, juga share dan follow IG-nya aku Rifani Munawar. Dan tentunya tekan loncengnya guysku, biar apa? Biar kalian tahu setiap aktivitas yang aku lakukan di YouTube ini guysku. Terima kasih banyak apresiasinya teman-teman yang selalu komen di bawah ya, yang selalu nge-like, apalagi yang selalu komen pertama. I love you so much, badai-badai segali nih buat kalian guysku ya. Oke, Rifani pamit, nantikan video Rifani yang lainnya guysku. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.